Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 2, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelum memulai kegiatan belajar pagi hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Hari ini kita akan belajar 2 muatan, yaitu PPKN dan bahasa Indonesia ya. Untuk muatan yang pertama adalah materi PPKN atau muatan PPKN tentang perilaku menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, jadi seperti yang anak-anak sudah pelajari di tema 6 ini, bahwa energi itu berasal dari sumber daya alam. Nah, di mana sumber daya alam ini ada yang dapat diperbaharui, ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ketika energi digunakan secara terus-menerus, maka akan habis. Untuk menjaga ketersediaan energi itu tetap ada, maka harus dilakukan penghematan energi atau harus melakukan hemat energi. Penghematan energi itu adalah kewajiban semua orang. Dan semua orang juga memiliki hak untuk memanfaatkan energi, tetapi jangan lupa untuk kewajibannya adalah menghemat penggunaan energi tadi. Sikap menghemat energi adalah sikap yang terpuji atau sikap yang baik, karena menghemat energi merupakan salah satu penerapan atau pengamalan sila kelima Pancasila. Anak-anak masih ingat tidak urutan sila Pancasila? Untuk sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi untuk hemat energi adalah salah satu contoh pengamalan dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk kegiatan hemat energi ini dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Penghematan energi ini penting dilakukan agar apa? Agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ini ada beberapa contoh sikap penghematan energi di lingkungan rumah yang dapat kita semua lakukan. Yang pertama, mematikan lampu di siang hari. Yang kedua, mematikan televisi saat tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan pendingin ruangan atau AC saat tidak digunakan. Yang keempat, beralih menggunakan lampu hemat energi. Yang kelima, menggunakan alat elektronik ketika dibutuhkan saja. Nah, itu adalah contoh penerapan sikap hemat energi yang dapat kita lakukan di rumah. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini ada seorang anak yang sedang bermain telepon genggam. Di sini lampu belajarnya menyala, lampu utamanya menyala, televisinya menyala, radionya menyala, dan keran airnya juga menyala. Jadi, kira-kira apa pendapat anak-anak tentang perilaku pada gambar ini? Anak pada gambar ini, apakah sudah melakukan hemat energi atau belum? Ya, jawabannya tentu belum, nggih, karena di sini anaknya melakukan pemborosan energi listrik, terutama energi listrik, karena menyalakan lampu, 2 lampu pada satu ruangan, menyalakan televisi walaupun tidak dilihat, menyalakan radio,
dan menyalakan keran. Jadi, ini merupakan contoh perilaku tidak hemat energi. Jadi, untuk kegiatan anak ini tidak boleh ditiru nggih, karena ini merupakan kegiatan yang pemborosan energi atau tidak hemat energi. Perilaku pada anak tadi karena tidak hemat energi merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, jadi Tuhan itu memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan dalam hal apapun. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Sementara itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tinggali atau tempati. Padahal, alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang harus selalu dijaga kelestariannya. Seperti itu. Jadi, dengan hemat energi, kita menerapkan sila kelima Pancasila. Nah, sebagai tugas satu anak-anak hari ini, silahkan tuliskan 3 kegiatan, ini bukan 5, 3 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Tuliskan pula saran perbaikan untuk perilaku tersebut. Nah, misalnya di sini Bu Guru mencontohkan perilaku pemborosannya adalah bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Nah, untuk saran perbaikannya adalah bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Nah, silahkan anak-anak cari 3 poin untuk perilaku pemborosannya apa dan saran perbaikannya apa. Seperti itu untuk tugas 1 muatan PPKN. Jangan lupa ketika menuliskan penugasannya ditulis juga muatan dan harinya agar nanti Bu Guru mudah dalam mengoreksi. Nah, untuk muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia, menyusun cerita dari kata kunci. Setelah anak-anak belajar banyak informasi dari pembelajaran sebelumnya, anak-anak dapat membuat cerita anak-anak sendiri, tentunya dengan kalimat anak-anak sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, anak-anak terlebih dahulu mengidentifikasi kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Jadi, tentukan dulu kata kuncinya, baru nanti dapat disusun menjadi sebuah kalimat dan sebuah paragraf. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku, supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Jadi, menggunakan kalimat efektif atau kalimat yang tidak berlebihan dan menggunakan kata-kata baku. Kata baku yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Jadi tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tidak menggunakan bahasa gaul, tetapi menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi dalam membuat cerita agar nanti semua pembaca juga bisa paham. Nah, di sini ada contoh gambar dan kata kuncinya. Jadi ini adalah sebuah gambar di mana anak yang melakukan pemborosan energi karena menyalakan lampu, 2 lampu di satu ruangan, menyalakan televisi, menyalakan keran air, dan menyalakan radio. Sedangkan semua ini tidak penting atau tidak perlu karena anak ini sedang fokus ke HP. Nah, untuk kata kuncinya adalah pemborosan, hemat listrik, energi, dan energi alternatif. Nah, untuk dari gambar ini dan kata kunci ini dapat dibuat cerita, misalnya seperti ini. Ketika libur sekolah, Edo asik bermain telepon genggam atau HP. Ketika sedang bermain HP, Edo melakukan pemborosan energi karena menyalakan televisi dan radio walaupun tidak dilihat atau didengarkan. Edo juga tidak hemat energi listrik karena menyalakan 2 lampu dalam satu ruangan. Contoh kewajiban yang harus kita lakukan adalah selalu hemat energi dengan cara menggunakan lampu hemat energi ataupun menggunakan energi alternatif. Nah, jadi
Di sini ada beberapa kata yang Bu Guru garis bawah karena kata-kata yang Bu Guru garis bawah ini merupakan kata kunci dari cerita tadi, dari cerita ini. Nah, di sini ada pemborosan, hemat, listrik, energi, energi alternatif. Nah, jadi kata kunci ini Bu Guru garis bawah di cerita Bu Guru tadi agar lebih mudah dalam Bu Guru menyusun kalimatnya seperti itu. Nah, sebagai tugas 2 anak-anak hari ini, muatan bahasa Indonesia, silakan anak-anak membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang menonton televisi, yang sedang tidur, tapi televisi dan laptopnya menyala serta ini apa? Nah, ini juga menyala. Nah, untuk kata kuncinya adalah hemat, kewajiban, listrik, pemborosan. Silahkan nanti dibuat dengan bahasa anak-anak sendiri, tentunya menggunakan kalimat efektif dan bahasa yang baku. Dibuat 1 paragraf saja, tidak usah panjang-panjang. Nanti silahkan ditulis di buku tugas anak-anak sebagai tugas 2 hari ini. Silahkan untuk mengerjakannya jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak, guys. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan penugasannya. Seperti itu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.